Pemirsa News TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, kita telah menyebutkan bahwa hal yang pertama yang harus dilakukan untuk menata hati dengan baik adalah menjaga lisan. Kemudian yang kedua, para ulama menyebutkan adalah an-nazr, fuzulun nazri, yaitu banyaknya pandangan mata. Dalam sebuah ucapan hadis, Rasulullah SAW menyatakan an-nazratu sahmun masmumun min sihami iblis wa man ghadda basarahu aw rasallahu halawatan yajiduha ila yaumi yalqah, bahwa mata merupakan salah satu busur daripada busurnya iblis, di mana dari mata yang tidak tertata, yang tidak kita jaga dengan baik, maka segala jenis keburukan akan kita lihat. Tetapi ketika mata kita gunakan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mata ini akan menjadi sumber daripada kebaikan. Sehingga Rasul menyatakan dalam ucapan beliau kepada Ali bin Abi Thalib, la tutbi'un nadrah nadrah, jangan kamu mengikutkan pandangan kepada pandangan yang lain. Fa inna lakal ula, maka sesungguhnya pandangan yang pertama itu milikmu, walaysa laka atsaniyah, sedangkan yang berikutnya, yang kedua, yang ketiga atau pandangan yang lain itu bukan milikmu. Jadi mata adalah sebuah ciptaan Allah yang harus kita jaga, melihat apa yang Allah Ta'ala inginkan, membaca Al-Quran, membaca hal-hal yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pandangan mata. Kemudian yang ketiga adalah fudulut ta'am, yaitu menjaga makanan, menjaga lisan, menjaga mata, kemudian menjaga makanan. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis menyatakan, ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarran min batnih yuqimna sulbahu fa in kana la muhalata fasulusun. Jadi tidak ada yang paling jelek yang dilakukan oleh seorang hamba Allah melainkan dia memenuhi seluruh perutnya. Maka jika tidak mungkin, fasulusun, sepertiga. Fasulusun li ta'amihi, sepertiga untuk dia makan, wasulusun li syarabihi, sepertiga untuk dia minum, wasulusun li nafsihi, dan sepertiga untuk dia bernapas. Karena perut yang kosong, perut yang sering berpuasa, perut yang terjaga, maka di sana akan timbul kekuatan dalam beribadah, kekuatan dalam merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang saleh sebelum kita, para salafus saleh, menjaga perut mereka, senantiasa membiasakan diri dengan puasa dan dengan hal-hal yang baik lainnya. Kemudian yang keempat adalah fudulul mukhalatah, yaitu banyaknya pergaulan. Banyaknya pergaulan di sini adalah ketika pergaulan tersebut tidak kita jaga dengan baik. Artinya kita diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepada Allah. Ketika banyak sekali kita berinteraksi sehingga luput ibadah yang kita lakukan, maka ketika itu pergaulan yang begitu banyak akan menyebabkan mempengaruhi hati kita. Jadi yang pertama menjaga lisan dengan baik, yang kedua menjaga pandangan mata, yang ketiga menjaga anggota perut kita, yang keempat menjaga teman pergaulan. Ada yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mencari teman-teman yang baik, karena perumpamaan teman yang baik adalah seperti minyak wangi yang senantiasa membawa energi positif kepada kita semua. Maka empat hal tersebut oleh para ulama kemudian dibahas di dalam karya mereka, dikupas secara panjang lebar, sehingga ketika empat hal tersebut mampu dijaga oleh hamba Allah, akan berakhir pada hati yang jernih, pada hati yang sehat. Ketika dia mampu menjaga lisannya dengan baik, dia mampu menjaga matanya dengan baik, dia mampu menjaga seluruh anggota tubuhnya, ketika itu akan wujud qalbun salim, hati yang senantiasa sejahtera, hati yang senantiasa baik. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita selalu menjaga seluruh anggota tubuh kita, memanfaatkannya pada sesuatu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Imam Al-Ghazali di dalam karya beliau bahwa
ketika kita tidak mempergunakan segala potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada apa yang diperintahkan, berarti ketika itu kita sedang menyia-nyiakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang menjauh daripada qalbun salim. Karena qalbun salim adalah merupakan perwujudan daripada perbuatan yang baik, daripada ucapan yang baik, daripada hati yang senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 hal tersebut apabila dijaga dengan baik akan menghasilkan qalbun salim. Sebaliknya, ketika 4 hal tidak dijaga dengan baik, maka ketika itu akan mengarah kepada berbagai macam penyakit. Ada 10 penyakit hati atau penyakit jiwa yang kemudian dihadapi oleh hamba Allah ketika tidak menjaga 4 hal tersebut, yang kemudian telah dijabarkan oleh para ulama di dalam karya-karya mereka, umumnya di dalam kitab tasawuf, di dalam kitab akhlak, dan kitab-kitab yang membahas mengenai jiwa manusia. Pemirsa An-Yusifi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat kelak tidak akan bermanfaat apapun yang kita miliki. Segala yang kita miliki itu akan sirna. Yang akan bermanfaat kelak adalah hati yang senantiasa mengingat Allah, hati yang senantiasa ikut arahan daripada Allah Subhanahu wa taala dan terus berada dalam ridha-Nya. Kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.